Fred ini, geng, melakukan pencurian dan ditangkap oleh pihak polisi nih, geng. Di sana si Rose ini keluar sifat aslinya itu, geng. Halo, hai, assalamualaikum, geng. Ketemu lagi bersama gue di sini, Novi Alia. Dan si Rose ini mulai menunjukkan sifat aslinya, di mana dia menunjukkan rasa tidak sukanya terhadap anak-anak dari si Fred itu. Di saat itu juga dia mulai menyiksa, menghardik, melampiaskan kekesalan dia mungkin kali ya, geng, kepada anak-anak dari si Fred ini, geng. Nah, dari situlah awal mula kekerasan rumah tangga terjadi antara si Fred dan si Rose ini, sampai ujung-ujungnya mereka ngebunuh, sampai ujung-ujungnya mereka ditangkap nih, geng. Dari situ awal mulanya si Fred ini, geng, melakukan pencurian dan ditangkap oleh pihak polisi nih, geng. Di sana si Rose ini keluar sifat aslinya itu, geng, mana dia melakukan penyiksaan yang kejam terhadap anak-anak dari si Fred itu selama mereka ditinggalkan oleh Fred itu, geng. Nah, di mana anak dari si Fred ini bernama Charmaine itu, geng, meninggal di tangan si Rose itu, geng. Dia melakukan penyiksaan yang beringas banget, geng, sampai anak meninggal di tangan si Rose atau mama tirinya itu, geng. Untuk menghilangkan kecurigaan atas orang-orang itu, geng, dia melakukan spekulasi itu, kayak bilang kalau si Charmaine ini hilang dan dibawa kabur oleh Catherine, mantan istri dari si Fred itu sendiri, geng. Nyatanya kan kita tahu kalau sebenarnya Charmaine ini dibunuh oleh si Rose itu, geng. Untuk jasadnya itu, geng, disembunyikan di gedung batu bara oleh si Rose itu, geng. Dimana gedung itu sendiri berada di Midland nih, geng, sampai si Fred itu dibebaskan. Nyawa atau jasad dari anaknya itu masih berada di gedung batu bara itu, geng. Ketika si Fred ini udah bebas, dia bakalan ngubur jasad dari Charmaine itu, yang jasadnya itu nggak berpakaian sama sekali, geng, atau telanjang gitu, geng. Nah, di sana dia bakalan ngubur jasad itu sendiri di dekat pintu belakang yang datar nih. Nah, ketika jasad itu ditemukan itu udah kepisah-pisah, geng, kayak mutilasi gitu. Ketika si Rose ini ditangkap, geng, dia bilang kalau dia nggak sampai motong-motong tuh jasad, geng. Dia bilang nggak ada kok dia ngebotong-motong. Dia bilang kalau anggota tubuh yang terpisah itu karena pekerjaan bangunan yang ada di belakang rumah. Nggak hanya Charmaine ini yang menjadi korban dari kekerasan Fred dan Rose ini, geng, tapi juga mantan istri atau Catherine tadi, geng, yang menjadi korban selanjutnya dari kebrutalan si Rose itu, geng. Dimana Catherine ini dibunuh dengan cara dicekek gitu, geng, cekek banget sampai dia udah kehabisan nafas. Itu dilakukan oleh si Fred ketika dia baru pulang dan mengalami mabuk berat nih, geng, mabuk banget, geng. Nah, Catherine itu juga nggak hanya dicekek gitu, geng, tapi juga tubuhnya itu atau anggota tubuhnya itu juga dipotong-potong oleh mereka berdua nih, geng. Lu ya kalau suka memotong-motong orang, mending lu jualan ayam nih di sana di pasar. Nah, si Catherine ini juga mendapatkan perlakuan kekerasan seksual sebelum dia dibunuh oleh si Fred dan si Rose itu, geng. Sebenarnya korbannya itu banyak banget, geng, banyak banget. Salah satunya adalah gadis yang berusia 19 tahun nih, geng, bernama Linda Gog, juga dibunuh oleh si Fred dan Rose ini dengan cara dipotong-potong anggota tubuhnya itu, geng. Korban selanjutnya adalah gadis yang berusia 15 tahun nih, geng, yang bernama Karen Cooper nih, geng. Si Karen Cooper itu diculik pada tanggal 10 November 1973 nih, geng. Dia juga dibunuh dengan cara dicekik sampai meninggal dan anggota tubuhnya juga dipotong-potong, geng. Dimana jasad dari si Karen Cooper ini juga dimasukkan ke dalam gudang bawah tanah nih, geng. Nah, nggak lama setelah itu, 17 bulan selanjutnya, geng, ada 4 korban lagi, geng. 4, bayangin coba, nggak sampai tuh 2 tahun jaraknya udah ngebunuh 4 orang lu ya. Dimana korban-korbannya itu berusia di antara umur 15 sampai 21 tahun nih, geng. Dan juga mengalami hal yang sama dengan orang-orang atau korban sebelumnya nih, geng. Nah, pada tahun 1975, geng, juga ada korban baru yang masih berusia 18 tahun, geng. Nah, gadis yang berusia 18 tahun itu bernama Juanita Mott, geng. Nah, mereka itu, kenapa Juanita Mott ini menjadi korban? Nah, sebenarnya Juanita Mott ini berkenalan dengan si Fred di Indekos nih, geng. Dia anak-anak kos gitu.
Gak lama setelah itu, si Fred ini mengajak wanita itu ke rumahnya. Akhirnya korban yang dibawa ke rumahnya itu, yang berkenalan di indekos itu guys, juga mendapatkan hal yang sama atau juga mengalami pembunuhan dan dikubur dengan jasad-jasad lainnya atau korban sebelumnya itu geng. Nah gak lama setelah itu si Fred ini cari bangsa lagi geng. Dimana? Di indekos lagi geng, di kos-kosan lagi geng, anak kos-kosan lagi, mana gadis berusia 18 tahun bernama Shirley Robinson nih geng. Tubuhnya itu dimakamkan di Taman Cromwell Street nih geng. Dan untuk tubuhnya ya seperti biasanya dipotong-potong oleh mereka berdua. Gue heran nih sama dua orang ini geng. Lo kalau hobi ya motong-motongin orang, mending lu jualan lo di pasar, jualan ayam potong sana, lu bebas motong-motong sepuas lu, tapi lu gak masuk penjara. Nah ini lu ngemotong orang, hobinya ngemotong orang kayak gila ya. Untuk kasus kejahatan terakhir mereka itu geng, mereka diketahui berkomitmen dengan motif seksual yang dilakukan atau yang pasti terjadi pada tanggal 5 Agustus 1979 nih geng. Dan siapa korbannya itu? Korbannya itu masih berusia 16 tahun nih geng, bernama Alison Chambers nih geng. Nah dia itu udah sempat tinggal bersama Fred dan Rose ini selama beberapa minggu nih geng. Kak, kenapa dia bisa tinggal sama si Fred dan Rose ini kak? Sebenarnya Chambers ini adalah anak tiri dari istri Fred sebelumnya nih geng. Lalu kenapa dia bisa tinggal sama si Fred dan Rose ini kak? Nah dia itu melarikan diri dari rumah lokal anak-anak geng. Jadi kayak panti asuhan gitu ya geng. Kalau di sana mungkin namanya rumah lokal geng. Mereka hidup bersama pada tahun 1979 tentunya geng. Dia itu dibunuh dan dikuburkan di Taman Cromwell Street tadi geng, tepatnya di belakang pintu kamar mandi si Fred dan Rose itu. Nah untuk mengurangi kegelisahan hati dari orang tua si Chambers ini geng, si Fred dan Rose ini punya akal banyak banget ya. Nah itu nulis surat ingin mengakhiri hidup dari si Chambers itu geng. Jadi yang nulis itu kayak si Chambers itu geng, bukan si Fred dan Rose itu, supaya menghilangkan kecurigaan terhadap Rose dan Fred itu sendiri geng. Semua kejadian kejahatan yang dilakukan oleh Fred dan Rose ini terjadi pada tahun 1967 sampai 1987 nih geng. Jadi cukup lama banget gitu kan. Gimana nggak bikin heboh Inggris geng, banyak banget korbannya sampai dimutilasi sampai anak-anaknya geng. Tapi kak, kenapa korbannya bisa sebanyak itu? Kenapa korbannya sangat mudah didapatkan? Nah mereka itu mendapatkan korbannya dengan cara diiming-imingi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumahnya nih geng. Tapi ujuk-ujuknya ya dia juga ngebunuh orang geng. Gak hanya dibunuh, tapi mereka juga dijadikan budak seks oleh si Rose dan Fred itu sendiri geng. Mungkin ya kalau si Rose ini melakukan itu karena pelampiasan di masa lalu dia yang mendapatkan perlakuan tidak enak dari ayahnya sendiri geng. Nah akhirnya mereka ditangkap pada tahun 1995, tepatnya 1 Januari nih guys. Si Fred ini diduga sudah melakukan pembunuhan sebanyak 12 kali nih guys. Dan untuk si Rose ini juga diduga udah melakukan pembunuhan sebanyak 10 kali tentunya geng. Dan tercatat mereka sudah menghabisi nyawa orang dengan cara mutilasi itu lebih dari 20 orang nih geng. Kalau lo apa hukuman yang mereka dapat, kalau apa yang didapat oleh si Rose dan Fred ini di penjara, mereka mendapatkan hukuman seumur hidup atas tindak kejahatan yang mereka lakukan. Tapi geng, nggak lama setelah itu geng, si Fred ini putus asa geng. Dia juga bisa ya putus asa. Nah dia mengakhiri hidupnya di dalam sel atau penjara nih geng. Dia juga nulis surat untuk Pak Polisi disampaikan ke si Rose ini, yang mana isi suratnya itu adalah, gue bacain ya tapi gue lihat contekan, maklum gue susah ngapalnya geng. Dalam memori penuh kasih Fred West Rose, West istirahat dalam kedamaian di mana tidak ada kegelapan menyentuhnya. Dalam kedamaian yang sempurna, ia menunggu Rose istrinya sendiri. Itu pesan dia untuk si Rose itu geng sebelum dia meninggal. Jadi kayak ya dia nunggu si Rose ini juga bunuh diri kali ya. Nah sekian dulu informasi gue tentang pembunuhan berantai yang menghebohkan dunia Inggris, negara Inggris ya.
yang menghebohkan Inggris. Semoga gak ada kejadian kayak gitu lagi geng di selanjutnya nih geng, gak ada pembantaian gitu geng, supaya kita damai, nyaman, aman, tentram nih geng. Sekian dulu video gue kali ini. Bagi yang belum sempat nonton nih video gue, kalian bisa cek langsung channel YouTube-nya gue. Di sana berisi informasi-informasi tentang dunia dan kasus-kasus yang menghebohkan dunia tentunya geng. Wassalamualaikum, bye.